Masyarul muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah. Nih mic-nya juga harus rapi ya. Sampai mana tadi? Semua pergi meninggalkan kita. Istri kita, anak kita, saudara-saudara kita, keluarga kita, teman bisnis kita, teman politik kita, semuanya meninggalkan kita. Siapa yang tetap setia? Yang tetap setia menemani kita di alam kubur hanya satu. Kata Nabi, wa huwa amaluh, dialah amal kita. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, alam kubur adalah alam yang sangat mengerikan. Sampai-sampai Utsman bin Affan setiap kali melihat alam kubur, dia akan menangis dan mencucurkan air mata. Padahal Utsman bin Affan itu adalah seorang sahabat yang sangat soleh. Dia hafal Quran, dia menantu Nabi, dan dia pun sudah dijamin masuk surga. Ini kira-kira kita sudah dijamin masuk surga belum, Pak? Kita belum dijamin masuk surga. Soleh juga enggak, menantu Nabi bukan. Tapi setiap kali melihat kuburan kita tidak pernah sedih, Pak. Bahkan mungkin kita selfie-selfie, Pak ya. Ada di sini yang selfie-selfie di kuburan. Banyak. Masya Allah, Utsman bin Affan, orang yang sangat soleh, hafal Quran, menantu Nabi, bahkan sudah dijamin masuk surga. Tapi ketika melihat kuburan, beliau selalu menangis dan mencucurkan air mata. Kenapa? Karena beliau tahu betul bagaimana kondisi di alam kubur, ya. Sementara kita ketika melihat kuburan tidak pernah menangis. Kenapa? Karena kita memang tidak tahu bagaimana kondisi di alam kubur. Yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Akan datang satu hari di mana mulut dikunci, kata tiada lagi. Mulut tidak bisa berbicara. Ketika Munkar dan Nakir bertanya kepada kita, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Maka yang menjawab bukan mulut. Karena kalau yang menjawab mulut, mudah bagi kita untuk menjawabnya. Rabbi Allah, Tuhan saya Allah. Tapi ternyata ketika itu yang menjawab bukan lisan kita. Ketika Munkar Nakir bertanya, wa man nabiyyuka, wa ma imamuka, wa ma qiblatuka, maka sungguh andai lisan ini yang menjawab, maka lisan ini mungkin bisa berbohong. Lisan ini bisa bersilat lidah, akan tetapi ketika itu mulut dikunci, kata tidak ada lagi. Siapa yang berkata? Yang berkata adalah tangan kita. Ini ketika di dunia tangan dipakai untuk apa aja? Ketika ya, kaki kita yang ditanya ketika di dunia ini kaki dipakai kemana aja, maka itu semua yang akan menjawab. Maka tidaklah kita bisa menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan tersebut, melainkan karena di samping kita ada amal soleh kita. Jadi yang dapat menolong kita di alam kubur itu siapa? Amal soleh. Bukan anak kita, bukan istri kita, bukan harta kita. Maka dari sekarang kita harus tahu siapa sebenarnya yang dapat menolong kita di alam kubur nanti, ya. Maka persiapkan dari sekarang, persiapkan amal soleh yang banyak, persiapkan amal soleh yang bagus. Orang masuk surga itu tidak semata-mata dia masuk surga, tapi ada sebabnya. Ada orang yang masuk surga karena ilmunya, ada orang yang masuk surga karena hartanya, ada orang yang masuk surga karena ibadahnya, dan lain sebagainya, ya. Orang alim, seorang ulama itu bisa masuk surga karena ilmunya. Ketika di dunia diajarkan ilmunya dengan ikhlas, tidak ada sedikit pun dia mengharapkan pujian dari orang, tidak ada sedikit pun mengharapkan pengakuan dari orang, tidak ada sedikit pun mengharapkan harta uang dari orang-orang kaya, tidak. Ketika di dunia mengajarkan ilmu dengan ikhlas, maka di akhirat nanti dia bisa masuk surga dengan ilmunya.
Begitu pula dengan orang kaya. Orang kaya ketika masuk surga bukan karena sebab, pasti ada sebabnya. Apa? Orang kaya bisa masuk surga dengan hartanya. Ketika di dunia dia wakafkan hartanya untuk tempat-tempat ibadah, untuk masjidkah, untuk pesantrenkah, dan untuk tempat-tempat ibadah yang lainnya. Dia infakkan sebagian hartanya di jalan Allah. Itulah yang dapat menolongnya di akhirat nanti. Ya, orang kaya bisa masuk surga dengan hartanya. Tidak punya ilmu, tidak punya harta, tetap bisa masuk surga. Dengan apa? Dengan ibadahnya. Makanya yang gak punya ilmu, gak punya harta, tenang. Bisa masuk surga dengan apa? Dengan ibadahnya. Perbanyak ibadah dari sekarang. Kenapa? Karena sesuai hadis riwayat Muslim tadi, yang dapat menolong kita di alam kuburkah, di alam akhiratkah, hanya satu, yaitu amal soleh kita. Ya, hadirin al hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, ada sebuah kisah, tapi saya mohon kepada hadirin ini saya bantu jawab dari kisah tersebut. Ya, ada 4 golongan yang ingin masuk surga, Pak. Ini berebutan masuk surga. Pertama, golongan ulama, golongan orang-orang yang punya ilmu. Yang kedua, golongan agnia, golongan orang-orang kaya. Yang ketiga, golongan syuhada, golongan orang-orang yang mati syahid. Yang keempat, golongan ahli ibadah, mereka yang ketika di dunia menghabiskan waktunya semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Ada 4 golongan. Di akhirat nanti 4 golongan ini berebut masuk surga terlebih dahulu. Golongan ulama, golongan orang-orang kaya, golongan orang-orang ahli ibadah, dan golongan orang-orang yang mati syahid. Ya. Ini berebut masuk surga terlebih dahulu. Kira-kira mana duluan yang masuk surga? Siapa? Orang kaya. Siapa Bu kira-kira dari 4 ini yang masuk surga duluan? Oke, sepakat orang kaya semua. Apa karena ngajinya di sini? Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Ya. Pertama, ada orang alim. Mohon maaf. Pertama, ada orang yang ahli ibadah. Ini orang yang ahli ibadah ini mau masuk surga duluan. Kata malaikat, wahai golongan ahli ibadah, mau kemana kalian? Kata golongan ahli ibadah, wahai malaikat, kami ini lebih berhak masuk surga terlebih dahulu. Kenapa? Karena ketika di dunia kami menggunakan seluruh waktu kami semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Siang hari kami berpuasa, malam hari kami beribadah kepada Allah, tahajud, baca Quran, zikir, dan lain sebagainya. Wahai malaikat, maka kamilah orang yang paling pantas untuk masuk surga terlebih dahulu. Maka kata malaikat, oh iya, betul. Apa yang kalian katakan itu semuanya betul. Tapi aku ingin memberikan satu pertanyaan kepada kalian. Apa pertanyaannya? Wahai orang-orang yang ahli ibadah, ketika di dunia kalian bisa beribadah sesuai rukun dan syarat. Pertanyaannya adalah, siapa yang mengajarkan kalian? Maka kata orang-orang ahli ibadah ini, oh iya ya, yang mengajarkan kami sehingga kami bisa beribadah sesuai rukun dan syaratnya adalah para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu. Maka kata malaikat, wahai golongan ahli ibadah, kalian mengalah dulu kepada golongan ulama, silahkan mundur. Maka mundurlah golongan ahli ibadah ini. Yang kedua, ada golongan syuhada, orang-orang yang mati syahid. Mereka mengatakan pada malaikat, wahai malaikat, kalau begitu kamilah yang berhak untuk masuk surga terlebih dahulu. Kenapa? Karena ketika di dunia kami telah mengorbankan seluruh jiwa dan raga kami, bahkan harta kami, untuk berjuang di jalan Allah, sehingga kami pun mati gugur, mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wahai malaikat, kamilah golongan yang berhak pertama kali masuk surga. Apa kata malaikat? Wahai syuhada,
golongan orang-orang yang mati di jalan Allah, apa yang kalian katakan itu benar. Akan tapi satu pertanyaan untuk kalian, ketika di dunia kalian bisa tahu fadilah atau keutamaan daripada berjuang di jalan Allah, sehingga kalian bersemangat, sehingga kalian mengorbankan harta, jiwa, dan raga kalian. Saya tanya, siapa yang memberi tahu kalian, yang mengajarkan kalian tentang itu semua? Maka kata golongan syuhada ini, golongan orang yang mati syahid ini, oh iya ya, yang mengajarkan kami tentang itu semua ketika di dunia adalah siapa? Ulama, golongan orang-orang yang berilmu. Mereka lah yang mengajarkan kami semua, sehingga kami bisa mengorbankan atau rela mengorbankan jiwa dan raga kami. Maka kata malaikat, wahai golongan syuhada, mohon maaf, mundur dulu ya. Kalian harus mengalah kepada guru kalian, golongan para ulama yang telah mengajarkan kalian. Maka golongan ahli ibadah pun mundur, dan golongan syuhada pun mundur. Siapa yang maju? Golongan ulama. Ini golongan ulama begitu pede dan percaya diri, Pak. Wah, akhirnya kita duluan yang masuk surga. Tapi kemudian ketika itu ditanya oleh malaikat, "Hei, golongan ulama, mau kemana kalian?" Maka kata malaikat, maka kata golongan ulama, "Wahai malaikat, tidakkah engkau mendengar tadi penuturan daripada syuhada dan para ahli ibadah? Siapa yang mengajarkan mereka? Siapa yang memberitahu mereka tentang keutamaan-keutamaan ibadah dan berjuang di jalan Allah?" Maka kata malaikat, "Iya betul, aku tahu. Tapi ada satu pertanyaan untukmu." Apa pertanyaannya? Wahai golongan orang alim, ketika di dunia, ya, ketika engkau belajar sebelum kau jadi ulama, ketika engkau masih santri, aku bertanya kepadamu, siapa yang membiayai belajarmu? Wah. Akhirnya si ulama garuk-garuk kepala. Oh iya ya, yang membiayai saya ketika di dunia itu orang-orang kaya, orang-orang yang memiliki harta. Mereka infakkan hartanya di jalan Allah, dibiayainya para santri. Dari mereka bodoh, tidak mengetahui apa-apa, sampai mereka menjadi alim ulama. Maka kata malaikat, wahai golongan ulama, waktunya engkau mengalah kepada orang-orang kaya. Akhirnya golongan ulama pun mundur, golongan syuhada mundur, golongan ahli ibadah mundur. Siapa yang dipersilahkan untuk masuk surga terlebih dahulu? Yaitu golongan orang-orang kaya. Wahai orang-orang kaya, silahkan kalian masuk surga dengan rahmat Allah. Ketika di dunia kalian memiliki harta, kalian infakkan harta kalian, kalian gunakan di jalan Allah, maka dengan itulah Allah ridho kepada kalian. Masuk surga bukan karena harta kalian, masuk surga bukan karena wakaf kalian, masuk surga bukan karena infak kalian, tapi karena perbuatan itu Allah ridho kepada kalian, maka masuklah surga dengan ridho dan rahmat Allah. Masya Allah. Jadi siapa Pak yang masuk surga lebih dulu? Siapa Bu? Tapi orang kaya yang bagaimana dulu? Nah, itu pertanyaannya. Kalau orang kaya yang nggak kenal agama, yang hartanya cuma dinikmati untuk kesenangan pribadi, nah ini tidak termasuk, ya, gagal. Orang kaya yang disebutkan di dalam cerita tadi adalah orang-orang kaya alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Mereka yang mau menginfakkan hartanya di jalan Allah, ya. Nah, maka seperti itu. Bagi orang-orang kaya yang ingin masuk surga, infakkan harta di jalan Allah. Apa jalan Allah? Banyak. Masjid-masjid belum jadi, bangun. Pesantren-pesantren belum jadi, bangun. Santri-santri kurang modal, biayain, dan lain sebagainya. Itu namanya jalan Allah, ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah, ya. Jadi itu saja pembukaannya, sedikit motivasi
biar kita ini tahu ternyata rahmat Allah itu luas. Orang alim bisa masuk surga dengan ilmunya, orang kaya bisa masuk surga dengan hartanya. Tidak punya ilmu, tidak punya harta bisa masuk surga dengan ibadahnya, ya, dan lain sebagainya. Itulah sedikit pembukaan pada kesempatan kali ini, ya. Masyarul muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah. Kemudian kita akan melanjutkan kajian kita. Qala al-musannif, pengarang kitab ini, Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Ahmad bin Husain Al-Isbihani. Beliau mengatakan faslun, ini adalah sebuah fasal. Fasal dalam ilmu nahwu kedudukannya adalah sebagai khabar. Mana mubtada'nya mahdhuf, takdiruhu hadza faslun. Faslun khabarun li mubtada'in mahdhufin, takdiruhu hadza faslun. Maka artinya adalah ini adalah sebuah fasal. Karena faslun ini ma'rifah atau nakirah? Nakirah, ya. Nakirah itu tidak boleh jadi mubtada. Wala yajuzul ibtida bin nakirah ma lam yufidka inda zaidin namirah. Kecuali mungkin ada nanti takdim wa takhir. Faslun ini adalah sebuah fasal. Walladzi, wah kejauhan ini. Walladzi yanqudul wudu'a sittatu asya'a. Yang dapat membatalkan wudu ada 6 hal. Jadi yang dapat membatalkan wudu apa? Ada 6. Ini pada pembahasan yang lalu kita telah membahas adab-adab istinja. Bagaimana cara-caranya istinja, bagaimana adab-adabnya, ini sudah kita bahas. Maka setelah membahas istinja, maka di sini kita akan membahas pembatalan-pembatalan wudu. Di dalam kitab ini, kitab Matan At-Takrib atau Matan Abi Syuja dikatakan bahwasanya perkara yang dapat membatalkan wudu ada 6. Ini berbeda dengan kitab Safinatun Najah. Di dalam kitab Safinatun Najah yang dapat membatalkan wudu itu ada 4. Ya. Ini kitab Safinatun Najah ini karangan daripada Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair Al-Hadrami, orang Yaman tapi wafatnya di Indonesia. Di mana makamnya? Makamnya itu ada di daerah Jeruk Purut. Tahu Jeruk Purut ya? Jakarta mana itu? Jakarta Barat. Ya, makamnya ada di Jeruk Purut. Orang Hadramaut, orang Yaman, seorang ulama besar, kemudian hijrah ke Indonesia dan wafat di Indonesia. Ya. Salah satu karangan yang sangat terkenal beliau adalah Safinatun Najah. Ini kitab fikih, Pak. Kitab Safinatun Najah itu saya kaji di rumah saya setiap malam Selasa. Jadi setiap malam Selasa ba'da Isya itu di rumah saya buka pengajian kitab Safinatun Najah. Pengajiannya bukan sekedar hadir tapi nyoret juga. Yang datang wajib bawa kitabnya dan wajib bawa buku dan pulpen, harus nulis, ya. Nanti setiap pertemuan ada pertanyaannya. Ditanya kenapa? Biar hafal betul, ya. Nanti rencana setelah Safinatun Najah kita akan melanjutkan kepada kitab-kitab yang lainnya. Karena kitab fikih itu seperti tangga. Kita tidak bisa langsung mengkaji yang atas, tapi harus mengkaji yang bawah dulu. Yang bawah apa? Pertama Safinatun Najah. Kemudian yang kedua naik kepada kitab ini, ya. Ini kitab ini Matan Takrib Abi Syuja, ya bisa dikatakan level kedua. Level pertama itu Safinatun Najah. Makanya di Safinatun Najah disebutkan pembatalan wudu ada 4. Kalau di sini nambah, pembatalan wudu ada 6. Ya. Nanti setelah kitab ini ada syarahnya, namanya Fathul Qorib. Setelah Fathul Qorib nanti ke atasnya ada lagi seperti Az-Zubad. Zubad ini satu kitab fikih, jumlahnya 1072 bait.
Jadi dia berbentuk bait-bait syair. Di atas kitab Zubad nanti ada kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik karangan Ibnu Naqib Al-Misri. Di atas Umdah nanti ada Fathul Mu'in. Di atas Fathul Mu'in nanti ada Minhaj karangan Al-Imam An-Nawawi. Minhaj ada syarahnya yang dikaji juga Kanzur Ragibin karangan Al-Imam Al-Mahalli. Ya. Ini kalau kita urut sanad kitab-kitab Imam Syafi'i ke atas, nanti setelah Minhaj itu ada Al-Muharrar karangan Al-Imam Ar-Rafi'i, Abdul Karim Ar-Rafi'i. Di atasnya ada Al-Basit, Al-Wasit. Kemudian di atasnya lagi ada kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab karangan Al-Imam Al-Haramain. Ini mengumpulkan seluruh pendapat-pendapat Imam Syafi'i lewat murid-muridnya. Ada murid-muridnya Al-Imam Al-Muzani, Al-Imam Al-Buwaiti, Al-Imam Ar-Rabi, dikumpulkan di dalam kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab karangan Al-Imam Al-Haramain. Ya. Nah, maka kita ini sebenarnya mengkaji kitab fikih yang ya bisa dikatakan tingkat kedua, Pak ya. Tingkat pertama saya kaji di rumah setiap malam Senin, yaitu Safinatun Najah. Nah, di dalam Safinatun Najah pembatalan wudu ada 4. Akan tapi di kitab ini tambah lagi, jadi ada 6, ya. Walladzi yanqudul wudu asittatu asya'a, dan yang dapat membatalkan wudu itu ada 6. Tapi sebenarnya sama saja baik 6 atau 4. Ini hanya pembagiannya saja yang ditambah, ya. Di dalam kitab Safinatun Najah antara hilangnya kesadaran dan tidur dijadikan 1, tapi ini dijadikan 2. Di dalam kitab Safinatun Najah menyentuh kemaluan depan dan belakang dijadikan 1, tapi ini dijadikan 2. Ya, makanya wajar kalau ini ada 6 karena pembagiannya lebih banyak. Jadi sebenarnya sama saja baik yang di Safinatun Najah atau yang di Matan Takrib, hanya pembagiannya saja yang berbeda, ya. Nah, kita mulai pembahasan kita. Walladzi yanqudul wudu asittatu asya, yang dapat membatalkan wudu itu ada 6. Pertama apa? Ma kharaja minas sabilaini, adanya sesuatu yang keluar dari salah satu 2 lubang, baik lubang depan ataupun lubang belakang, ya. Artinya apa? Artinya kalau kita buang air kecil maka batal wudu kita. Kita buang air besar juga batal wudu kita. Bahkan bukan cuma buang air, segala sesuatu yang keluar dari salah satu 2 lubang tersebut, maka itu semua dapat membatalkan wudu, ya. Apa dalilnya? Kita lihat di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Au jaa ahadum minkum minal ghaid," atau salah satu kalian ya datang daripada tempat buang air, baik buang air kecil ataupun buang air besar. Artinya apa? Artinya berarti kalian telah melaksanakan hajat-hajat kalian, yaitu buang air kecil, buang air besar. Oleh karenanya ada perintah untuk berwudu, ya. Kemudian apa hadisnya? Hadisnya ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahihnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan daripada Abu Hurairah. Ini Abu Hurairah bukan nama asli. Abu Hurairah itu julukan, ya. Siapa nama aslinya? Pernah saya ceritakan. Pernah saya sebutkan. Siapa nama asli Abu Hurairah? Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sokhr. Akan tetapi karena dia sangat sayang kepada kucing, pecinta kucing, kemana-mana bawa kucing, ke jalan bawa kucing, ke pasar bawa kucing, kemana-mana bawa kucing. Nah, oleh karenanya Nabi dan para sahabat menjulukinya Abu Hurairah. Apa itu Abu? Abu itu bapak. Hurairah itu isim tasghir daripada Hirrun atau Hirratun, yang artinya kucing, ya. Jadi Abu Hurairah itu bapaknya kucing. Nah, ini karena kemana-mana bawa kucing, maka disebut bapaknya kucing.
Ini hadis ini diriwayatkan oleh bapaknya kucing. Yang bahasa Arabnya adalah Abu Hurairah. Ya. Ini saking sayangnya kepada kucing, sampai-sampai Abu Hurairah itu satu ketika duduk dan ridanya menjulur panjang, kucing tidur di atas ridanya, di atas sorbannya. Ketika Abu Hurairah ini akan pergi, akan beranjak, maka Abu Hurairah pun menggunting sorbannya. Sampai-sampai menggunting dan merobek sorbannya. Kenapa? Takut kucingnya bangun. Saking cintanya kepada seekor kucing, ya. Nah, ini luar biasa. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau? La yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddo. Allah tidak menerima sholat kalian apabila kalian berhadas. Jadi kalau sholat belum wudhu, kira-kira sah nggak sholatnya? Sholat belum mandi junub, kira-kira sah nggak sholatnya? Tidak sah. Allah tidak menerima sholat orang yang masih memiliki hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Maka harus dihilangkan dulu hadas-hadasnya. Hadas besar dihilangkan dengan mandi junub, dan hadas kecil dihilangkan dengan wudhu. Allah tidak menerima sholat kalian apabila kalian berhadas hatta yatawaddo, kecuali sebelumnya kalian berwudhu terlebih dahulu, ya. Faqala rajulun min ahli Hadramaut. Maka ada seseorang dari Hadramaut bertanya kepada Nabi. Ini kira-kira Hadramaut di mana, Pak? Daerah mana itu? Hadramaut itu Yaman Selatan. Jadi Yaman itu terbagi menjadi dua. Ada Yaman Utara dan ada Yaman Selatan. Yaman Selatan ini yang disebut dengan Hadramaut, ya. Ada orang Hadramaut bertanya kepada Nabi, mal hadas, mohon maaf bukan kepada Nabi, bertanya kepada Abu Hurairah, mal hadas ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, memang sebenarnya hadas itu apa? Ini orang Arab pun belum paham tentang hadas, ya, karena memang hadas itu bahasa agama, istilah yang pertama kali ditimbulkan ketika Islam datang. Makanya orang-orang Arab sebelum Islam, belum mengenal Islam, itu belum paham istilah hadas. Apa itu hadas? Sehingga orang Hadramaut ini bertanya, ya Abu Hurairah, mal hadas? Apa itu hadas? Kemudian Abu Hurairah pun menjawab dengan salah satu contoh. Ini Abu Hurairah tidak menjawab secara definisi al-jami' wal mani, enggak. Tapi beliau menjawab dengan salah satu contoh. Apa jawaban Abu Hurairah? Qala fusaun audurat. Kata Abu Hurairah, yang namanya hadas itu ya seperti buang angin. Ini buang angin garis miring apa, Pak? Hitut, ya.